Selamat datang berkali-kali di Timor Leste. Untuk presentasi yang pertama sangat menarik ya, terutama ketika menggambarkan situasi global yang terjadi. Sebenarnya saya mau mengatakan ini, kelemahan utama itu yang terjadi adalah kegagalan dari proyek modernisasi itu sendiri, di mana akal budi menjadi sentral, menjadi tolak ukur untuk pembangunan manusia. Jadi manusia yang pintar itu diukur dari dia memiliki akal budi, berpikir secara sehat. Saya kira Descartes mengatakan aku berpikir maka aku ada. Jadi eksistensiku itu diukur dari aku berpikir. Sehingga konsekuensinya saya kira membawa kita pada pemahaman yang lain yang bisa saya persekusi, yang bisa saya bunuh itu karena mereka itu sebagai objek yang aku pikirkan. Jadi mereka juga bisa terjadi bahwa mereka tidak ada. Ataupun kalau mereka ada, ya sejauh yang saya pikirkan. Maka saya hanya mau mengatakan itu satu kegagalan dari proyek besar dari modernisasi itu sendiri. Saya mau menarik itu dalam konteks kehidupan berpolitik, terutama kekayaan terbesar dari negara ini, kalau tadi dikatakan manusia. Dan manusia di negara ini mayoritas di atas 60% itu adalah orang-orang muda. Yang kita sebut generasi Gen Z. Yang mencoba untuk memahami politik. Tapi di dalam pemikiran mereka sudah dipengaruhi oleh ada dua kelompok. Satu kelompok mengatakan politik itu kotor, Pak. Karena terjadi korupsi, macam-macam hal begitu ya. Tapi ada kelompok lain yang mengatakan berpolitik itu adalah seni, pengabdian. Untuk apa? Untuk bonum commune alias kesejahteraan bersama. Namun bila itu dilihat dalam konteks era yang post demokrasi atau post truth, di mana ada terjadi disinformasi melalui Facebook, media sosial macam-macam, kadang-kadang memunculkan dalam pandangan Gen Z ini, generasi Z ini, apatisme politik. Jadi yang mau saya tanyakan, menurut Bang Rocky, tolong bicara untuk orang-orang muda kami, generasi muda yang melihat panggung politik global seperti tadi terjadi perang di mana-mana, terjadi di bagian regional masih ada juga persekusi. Dan mungkin di dalam negara kami sendiri. Supaya orang muda ini punya hati untuk berpolitik. Kira-kira kiat-kiat atau trik-triknya apa? Begitu. Terima kasih. Saya orang tua, jadi mau melihat anak muda hari ini semata-mata dari perspektif kemampuan untuk mengolah masa depan. Karena itu kita sebut generasi selalu berarti the next generation itu. Generasi hari ini kalau dia memakai grammar lama, maka dia bukan generasi. Generasi selalu berarti menghidupkan harapan. Jadi tadi misalnya kalau secara umum kita lihat bahwa yang gagal sebetulnya ada ide rasionalitas, ide modernitas. Betul tadi, ini pasti belajar filosofi. Descartes bilang begitu. Cogito ergo sum. Di dalam keadaan berpikir, maka saya mengerti saya ada. That's the point. Tapi Descartes tidak pernah membayangkan cogito ergo sum itu akan berubah menjadi cogito interruptus. Pikirannya terputus. Dunia pada waktu itu, ketika Descartes hidup, berupaya untuk melihat apa sebetulnya fungsi dari rasionalitas. Tentu di dalam upaya untuk bertanding dengan fungsi-fungsi teologis yang menganggap bahwa built-in di dalam manusia adalah sola gratia. Belakangan kita tahu fungsi dari rasionalitas. Tapi kita kemudian baca sejarah filosofi, pada akhirnya rasionalitas yang diidealkan oleh Descartes itu berakhir pada fasisme Hitler. Itu kemudian yang dikoreksi oleh Horkheim yang menulis buku tentang
the dialective of Clarung, apa bahasa Inggris of Clarungnya, enlightenment. Sekarang ketika Descartes, ketika Hitler, ketika Mussolini bekerja di dalam rasionalitas, yang dihasilkan adalah politics, republic, politics of fear, ketakutan. Di dalam sejarah filsafat, yang disebut rasionalitas yang basisnya ada pengendalian, diubah oleh orang Jerman sendiri. Namanya Jürgen Habermas, yang mengembangkan rasionalitas yang komunikatif, yang dasarnya adalah sekarang kita sebut sebagai deliberative democracy. Percakapan antara manusia dengan mengedit beban-beban sosial, beban psikologis, itu yang memungkinkan demokrasi hidupkan. Tapi sekarang demokrasi itu justru diinvestasikan pada hal yang kuantitatif. Karena itu kita lihat, ya setelah dihitung oleh KPU, dia yang menang. Oh iya. Tapi dia memenangkan jumlah kedunguan publik karena money politics. Pidato berapi-api. Kita lihat bagaimana calon-calon presiden di banyak negara. Pidato berapi-api, sementara panelisnya bukan dari kalangan akademis. Yang terjadi bukan pedagogi, tapi demagogi. Wah, no point at all. Di Jakarta juga begitu yang terjadi kemarin. Akibatnya, lihat sendiri. Pemimpin yang tidak mampu bahkan untuk membuat kalimat sederhana yang di dalamnya ada isi itu. Kita hidup dalam retorika. No logic, tanpa logika. Jadi betul tadi bahwa anak-anak muda sekarang itu hidup di dalam dunia retorik. Karena sekedar mengkonsumsi sensasi, bukan substansi persoalan. Semua hal bisa dijawab dengan cara apa? Bukan dengan otak, tapi dengan 2-3 detik. Artificial intelligence. Google. Boleh nggak kita pakai AI? Boleh. Tetapi bertanya dengan logika. Kalau sudah bertanya dengan dangkal, artificial intelligence juga akan ini jawabannya. Saya membayangkan misalnya. Server di Inggris, di Rusia, di Cina, di Amerika. Setiap kali menjawab, artificial global itu menjawab, dia lihat, oh yang bertanya orang Indonesia. Pasti dangkal pertanyaannya. Tidak ada duel dengan artificial, dengan si AI sendiri. AI pun malas untuk berpikir kalau pertanyaannya pertanyaan dungu. Yes, that's the point. Jadi kita pakai artificial intelligence setara dengan intelijen kita. IQ kita tidak sampai di situ. Jadi saya ingin Timor Leste menghasilkan kemampuan untuk mengatakan tidak pada pikiran supaya timbul dialektik. Saya ingin mahasiswa di Timor Leste, kalau dosenmu lagi ngajar, kau geleng-geleng kepala aja. Salah, tidak, bohong, tipu. Supaya timbul dialektik. Jangan mengangguk. Kalau Anda mengatakan tidak, itu artinya Anda sedang berpikir. Negativity is essential to thinking. Mendidak itu adalah permulaan dari berpikir. Di dalam ilmu pengetahuan. Demikian juga dosen. Dosen jangan ngajar hal yang benar aja. Ngajar hal yang salah supaya Anda jebak mahasiswamu. Kalau dia ngaku-ngaku yang salah, kasih dia 0. Itu namanya pedagogi dialektik. Jadi kita ingin Timor Leste itu memulai semacam kurikulum baru bahwa hanya dengan pikiran kritis anak-anak muda ini bisa menghasilkan masa depan. Apa itu pikiran kritis? Negativity, menggeleng, menidak, supaya ada duel argumen. Dengan cara itu kita uji. Siapa yang punya argumen terbaik, ya dia yang lolos. Argumenmu bagus, tapi argumen dia lebih baik. Maka kita anggap bahwa
the force of the better argument. Itu yang mesti kurikulum inti dari sistem pendidikan. Saya kira di seminari diajarin tentang faulty reasoning. Dan harusnya tema-tema itu juga diajukan sebagai bahan perdebatan publik. Nah kadangkala feodalisme mengendalikan logika. Sehingga karena yang bersangkutan berdarah biru, maka saya tidak mungkin mengajukan pertanyaan yang bersifat merah. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sekali lagi teman-teman muda yang ada di sini, yang mengikuti live streaming ini, pastikan bahwa Anda punya hak mengatakan tidak. Jangan mangut-mangut aja. Kira-kira itu.